Baik, perkenalkan nama saya Luis Manuel Janot Tapaya dengan NIM 20.04.11.101.0019. Ingin mendemonstrasikan proyek akhir dari mata kuliah Deep Learning dan proyek yang akan saya gunakan yaitu Traffic Sign Detection menggunakan arsitektur YOLO V5. Di sini untuk pengertian YOLO V5 ini adalah model dalam keluarga model visi komputer ataupun YOLO You Only Look Once atau YOLO. YOLO V5 ini umumnya digunakan untuk mendeteksi objek. YOLO V5 hadir dalam 4 versi utama, yaitu untuk yang kecil itu YOLO V5S, yang sedang YOLO V5M, yang besar YOLO V5I, dan yang ekstra besar YOLO V5X. Masing-masing menawarkan tingkat akurasi yang semakin tinggi. Setiap varian juga membutuhkan jumlah waktu yang berbeda untuk berlatih. Kemudian untuk deteksi objeknya, kasus penggunaan yang dirancang oleh YOLO V5 melibatkan pembuatan fitur dari gambar masukan. Fitur-fitur ini kemudian dimasukkan melalui sistem prediksi untuk menggambar kotak di sekitar objek dan memprediksi kelasnya. Model YOLO adalah pendeteksi objek pertama yang menghubungkan prosedur prediksi kotak pembatas dengan label kelas dalam jaringan end-to-end yang dapat dibedakan. Jaringan YOLO terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama backbone, yaitu jaringan saraf konvolusional yang menggabungkan dan membentuk fitur gambar pada perincian yang berbeda. Kemudian leher, serangkaian lapisan untuk mencampur dan menggabungkan fitur gambar untuk meneruskan ke prediksi. Kemudian head ataupun kepala menggunakan fitur dari leher dan mengambil langkah prediksi kotak dan kelas. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan training data menggunakan YOLO V5 di Google Colab. Di sini kita akan menginstal dependencies menggunakan code tersebut, kita running untuk mendapati model dan config file dalam exporting folder. Kemudian kita clone YOLO V5 repositorinya menggunakan baris code ini. Kemudian kita akan menginstal dependensi seperlunya, seperti install library RoboFlow dan install library Torch. Setelah itu kita akan melakukan download correctly format custom dataset. Di sini kita akan mengambil sebuah API key dari dataset traffic traffic sign detection. Di sini saya sudah mengambil dari RoboFlow. Pertama, untuk mengambil dataset RoboFlow ini, kita mengklik download dataset, kemudian kita memilih formatnya, dan format yang kita gunakan adalah YOLO V5 PyTorch. Kemudian klik continue, dan dia akan menampilkan sebuah API key yang akan kita copy dan akan kita tempelkan di from RoboFlow, import RoboFlow, sampai dengan dataset project version untuk download YOLO V5. Kemudian setelah kita running, akan melakukan downloading dataset version dari project RoboFlow tersebut. Kemudian mengekstrak dataset ini dan menyimpan ke dalam Google Colab. Kemudian kita akan melakukan memasukkan file YAML yang ditulis RoboFlow untuk memasukkan notebook Google Colab. Selanjutnya, kita akan mendapati data YAML dari beberapa kelas seperti parking sign, pedestrian crossing, sampai dengan U-turn. Kemudian kita juga dapat membaca hasil dari beberapa data yang diambil dari RoboFlow seperti data tes, training, maupun validasi. Kemudian kita akan menentukan nomor epoch, ukuran gambar, dan file model pilihan untuk pelatihan. Di sini epoch yang saya gunakan adalah 70. Kemudian image size-nya 416 dan model yang saya gunakan adalah YOLO V5S atau yang model dasarnya ataupun model yang kecil ataupun small. Kemudian kita running, langsung kita setelah di running, kita akan melanjutkan ke define model configuration dan arsitektur. Di sini
kita akan melakukan konfigurasi model yang akan kita gunakan untuk pada training ini. Di sini konfigurasi trainingnya yaitu menggunakan YOLO V5 by Ultralytic dengan JPL 3.0. Di sini parameter yang kita gunakan dari eh, layernya yaitu dari backbone dan juga dari head. Setelah itu kita akan melakukan copy custom file YAML dari model eh, konten YOLO V5 model dan juga custom model.yml. Kemudian mendefine number dari kelas dari basis kelas di YAML dengan cara mengimport YAML dan juga membuka dari data set location, kemudian dari data YAML. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke code selanjutnya yaitu melakukan read file dan menggantikan data variabel NC menjadikan data kelas di dalam file ini. Kemudian akan melakukan menyimpan outputnya. Selanjutnya kita akan melakukan copy config dari file ke export file di dalam folder ini. Di sini file config-nya akan tersimpan pada konten export file dari konten YOLO V5 models dan juga sampai custom model.yml. Selanjutnya kita akan melakukan train custom YOLO V5 detector. Di sini kita akan melakukan download model file melalui github.com yang disediakan oleh Ultralytic untuk melakukan training menggunakan model YOLO V5. Setelah kita running dan sudah mendownload YOLO V5S, selanjutnya kita akan melakukan train dengan model dari custom data epoch yang telah kita tentukan. Kemudian kita dapat increase maupun dengan decrease dari batch size-nya. Di sini batch size yang saya gunakan adalah 16 dan kita akan melakukan training dan menunggu sampai epoch 70. Di sini untuk melakukan training data ini memerlukan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Setelah kita training, lalu kita melakukan evaluasi custom YOLO V5 detektor dari performanya. Kita akan membuka TensorBoard dan memanggil logdir dari YOLO V5 ini. Setelah dapat, kita akan menampilkan sebuah grafik dari F1 curve, PR, precision, maupun recall dan confusion matrix, matrix result, dan lain-lain. Dan kita akan memanggil juga sebuah hasil plot dari TensorBoard. Di sini kita dapat lihat hasil dari plot yang dilakukan oleh YOLO V5 untuk melakukan training data. Di sini kita melihat untuk data training loss-nya, di sini cukup baik karena dia trainingnya menuju ke arah threshold 0. Kemudian untuk validasinya sama juga, dia grafiknya dia menuju arah bawah dan mencapai threshold 0. Kemudian untuk metrik precision-nya ini mencapai 0,9 sampai dengan 1. Kemudian untuk recall-nya juga dia mencapai 0,95. Dan untuk matrix MAP-nya, di sini MAP ini mean average precision. MAP ini bertujuan untuk model ini mendeteksi training ini mendeteksi model yang telah kita buat. Jadi misalkan kita sudah buat model, kemudian kita implementasikan melalui webcam. Kemudian kita akan tampilkan beberapa gambar seperti rambu lalu lintas, lalu kita tunjukkan ke depan kamera tersebut. Maka dia akan mendeteksi rambu lalu lintas dengan akurasi yang mencapai 0,8 sampai dengan nilai 1. Kemudian untuk visualisasi our training data with label.
Di sini data-data yang sudah diberi label. Kita dapat lihat ini untuk rambu lalu lintas 50 ini sudah diberi label dengan kelas speed limit 50. Yang untuk rambu lalu lintas 70 dengan kelas speed limit 70 dan beberapa rambu lalu lintas lain yang sudah diberi kelas masing-masingnya. Kemudian kita akan melakukan print out hasil dari contoh training yang sudah diaugmentasi. Di sini ini ada beberapa kelas yang diberi penomoran seperti penjalan kaki diberi kelas nomor 1 akan mendeteksi kelas nomor 1. Ini untuk kelas nomor 13 ini untuk mendeteksi rambu lalu lintas batas kecepatan 50 dan kelas 18 untuk mendeteksi rambu lalu lintas stop dan masih banyak lagi kelas-kelasnya lagi yang sudah disesuaikan dengan rambu-rambu lalu lintas lainnya. Kemudian untuk run inference with train wake. Di sini kita akan melakukan testing data dari hasil dari training data yang telah kita training menggunakan metode YOLO V5. Di sini kita akan melakukan runs untuk menghasilkan train. Kemudian kita runs train YOLO V5 result dan wake. Di sini kita akan menampilkan model yang setelah diambil dari training data tersebut dan bisa kita gunakan nanti untuk melakukan implementasi melalui webcam ataupun melakukan deteksi dengan beberapa kamera. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan tes image dari beberapa tes image yang telah diambil lewat RoboFlow. Kemudian kita akan mendisplay beberapa hasil dari testing data. Di sini kita dapat melihat ini rambu lalu lintas tidak boleh memutar arah telah terdeteksi 0,94%. Kemudian untuk boleh belok arah terdeteksi 0,95 dan seterusnya. Dan yang kita lihat ini bahwa data tersebut sesuai dengan hasil ataupun training yang telah diberi kelas dan melakukan testing data ini. Dan semuanya terdeteksi. Setelah itu, setelah data testing ini sudah muncul, kita dapat menyimpan hasil dari data Google Colab ini ke Google Drive dengan cara merunning DriveMon Content Drive. Kemudian kita akan melakukan export trainways for future interventions. Di sini untuk mengekspor hasil data train yang telah diberi model ke data ke Google Drive kita. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan data yang sudah diberi model, tinggal kita ambil aja dari Google Drive. Baik, setelah data telah di-testing untuk mengimplementasikan ke webcam, saya sudah ada source code yang dimana kita bisa menampilkan ataupun mendeteksi sebuah rambu lalu lintas melalui webcam. Pertama, untuk mengambil model yang hasil dari training ini, pertama kita buka YOLO V5, kemudian ke runs, selanjutnya ke train, kemudian ke YOLO V5 result 2, kemudian buka folder way, dan file base PT inilah sebagai data hasil training yang sudah diberi model. Kemudian kita download. Nah, ini akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi sebelumnya saya sudah mendownload model tersebut dan mengganti model base PT menjadi YOLO V5X.pt. Dan inilah custom detection untuk mendeteksi sebuah objek menggunakan webcam. Jadi kita membuka file codingannya, kemudian memasukkan ke modelnya ini ke dalam satu file directory. Selanjutnya kita akan mengubah sebelumnya ini adalah BSPT karena modelnya kita ubah menjadi
YOLO V5S.PT, maka kita akan menambahkan ataupun mengganti nama dari base PT ke YOLO V5S.PT. Kemudian kita running, maka akan menampilkan sebuah kamera. Di sini kita akan menguji mencari rambu lalu lintas untuk mendeteksi melalui kamera webcam. Seperti ini. Dia akan mendeteksi kelas speed limit 100 dengan gambar rambu lalu lintas 100. Bahwa deteksi ini sudah cukup akurat dan untuk implementasinya ini digunakan untuk kendaraan-kendaraan autopilot seperti mobil Tesla maupun mobil elektrik yang menggunakan autopilot. Ini bertujuan untuk jika sebuah kendaraan itu gerakan oleh AI, maka dia akan mendeteksi rambu lalu lintas di pinggir jalan seperti rambu lalu lintas batas kecepatan 100 km per jam. Jika dia kecepatannya 120 km per jam dan mendeteksi bahwa di depannya sekitar 5 meter ada rambu lalu lintas 100 km per jam, maka dia akan menurunkan kecepatan tersebut. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.